Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Zulzalina Ramdania dengan NIM 23416226201170 yang berasal dari TI23A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen nyata yang memiliki proses turning. Nah, sebelum itu apa sih pengertian dari proses turning ini? Nah, proses turning merupakan serangkaian metode dan proses pembentukan benda kerja dengan mengurangi material, atau biasa disebut sebagai material removal. Nah, di Indonesia sendiri, pengoperasian turning lebih dikenal dengan nama bubut dan lathe. Nah, menggunakan mesin bubut untuk mengebor ataupun memahat tepiannya merupakan operasi pemotongan logam yang paling umum. Nah, proses ini menghasilkan permukaan silindris, kerucut, ataupun bentuk sejenis pada benda kerja. Nah, mesin bubut juga sangat cocok untuk permesinan benda kerja silinder yang relatif panjang. Namun, dapat membuat berbagai suku cadang mulai dari komponen jam arloji kecil hingga pembuatan poros komponen propeller pada mesin kapal dan baling-baling besar. Nah, selanjutnya adalah komponen nyata yang menggunakan proses turning. Dalam konteks komponen nyata hasil turning ini, diantaranya yang pertama adalah poros atau shaft. Nah, poros adalah komponen berbentuk silinder panjang yang digunakan untuk mentransmisikan daya atau torsi dari satu bagian mesin ke bagian yang lain. Yang kedua adalah pulley. Nah, pulley ini adalah roda kecil yang digunakan untuk menggerakkan sabuk atau belt dalam sistem transmisi daya. Nah, pulley ini biasanya digunakan pada pompa air rumah tangga. Lalu yang ketiga adalah roller cylinder. Nah, roller cylinder ini digunakan dalam konveyor atau mesin cetak sebagai silinder pemutar. Baik, di sini terdapat beberapa komponen, contoh penggunaan nyata, serta fungsi utamanya. Yang pertama ini adalah poros atau shaft. Untuk poros atau shaft tersendiri, ini contoh penggunaan nyatanya yakni poros kipas angin, dinamo kecil, serta roda gigi mesin. Nah, untuk fungsi utamanya itu yakni mentransmisikan putaran atau torsi dari satu komponen mesin ke komponen yang lainnya. Lalu yang kedua adalah pulley. Nah, pulley ini untuk contoh penggunaan nyata yakni pada pulley pompa air rumah serta mesin pertanian. Untuk fungsi utamanya yakni menyalurkan daya putar melalui sabuk dalam sistem transmisi mekanis. Lalu yang terakhir adalah roller cylinder. Nah, contoh penggunaan nyatanya pada roller cylinder ini yakni pada konveyor, mesin cetak atau printing roller, serta roller mesin tekstil atau kertas. Nah, fungsi utamanya ini yakni untuk penyalur gerakan putar, penekan atau penjepit material, pemindah beban, dan pengarah lintasan dalam sistem produksi. Nah, selanjutnya, adapun urutan proses turning pada poros atau shaft. Nah, proses pertama itu adalah facing. Nah, proses ini yakni meratakan ujung batang poros. Lalu yang selanjutnya itu adalah centering. Nah, untuk proses ini itu adalah menentukan titik pusat untuk pencengkaman presisi apabila dibutuhkan. Nah, selanjutnya itu adalah turning atau proses straight turning. Nah, proses ini yakni membentuk diameter utama poros. Lalu selanjutnya ada taper turning. Nah, untuk taper turning ini termasuk proses yang opsional. Nah, proses ini apabila ada bagian yang meruncing, maka dilakukannya proses taper turning. Lalu selanjutnya ada chamfering. Nah, chamfering ini merupakan proses sudut serong di ujung untuk mempermudah pemasangan. Lalu selanjutnya ada threading. Nah, untuk threading ini merupakan proses yang opsional di mana proses membuat ulir di ujung poros. Lalu selanjutnya ada knurling. Nah, knurling ini merupakan proses yang opsional juga, di mana ia menambahkan tekstur pegangan jika digunakan secara manual.
Lalu yang terakhir adalah cut-off. Nah, cut-off sendiri ialah proses di mana memotong poros dari batang material utama. Selanjutnya adalah urutan proses turning pada pulley. Nah, untuk urutan yang pertama itu adalah facing. Nah, facing ini adalah proses di mana ia meratakan permukaan samping pulley. Lalu yang kedua adalah turning. Nah, turning ini adalah proses di mana membentuk diameter luar pulley sesuai ukuran belt atau sabuk. Lalu yang ketiga adalah drilling. Nah, drilling ini adalah proses membuat lubang awal di tengah untuk poros. Lalu yang keempat itu adalah boring. Nah, boring ini merupakan proses memperbesar dan memperhalus lubang poros agar presisi. Lalu yang kelima ada chamfering. Nah, chamfering ini adalah proses membuat ujung lubang dan tepi pulley serong untuk mempermudah perakitan. Lalu yang terakhir adalah cut-off. Nah, cut-off ini merupakan proses di mana memisahkan pulley dari batang material utama. Yang terakhir adalah urutan proses turning pada roller cylinder. Yang pertama yakni adalah proses turning facing. Nah, proses ini merupakan proses di mana ia meratakan kedua ujung roller. Lalu yang kedua adalah proses turning. Nah, proses turning ini ialah membentuk diameter luar yang presisi. Yang ketiga adalah chamfering. Nah, chamfering ini adalah proses di mana ia mempermudah pemasangan dan mengurangi sudut tajam. Yang keempat adalah grooving. Nah, grooving ini adalah proses di mana ia membutuhkan alur untuk sabuk V atau guide. Nah, untuk proses grooving ini ia termasuk ke dalam proses opsional jika dibutuhkan saja. Nah, lalu yang kelima ini adalah knurling. Nah, knurling ini termasuk ke dalam proses opsional. Proses ini merupakan proses menambahkan tekstur agar roller tidak licin. Lalu yang terakhir adalah cut off. Nah, cut off ini adalah proses di mana ia memotong roller dari bahan material. Baik, cukup sekian. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.